Oke, jadi bisa anak mulaiin dan mulaikan presentasi webinar kali ini ya, lebih ke ini aja sih, ngobrol bareng ya. Jadi lebih mengenal lagi siapa itu Ana dan apa aja yang pernah Ana lakuin di bidang desainer ini gitu. Oke, Eh, setuju ya, udah kita mulai ya. Jadi nama kepanjangan Ana ya, yang jelasnya ini Yasar Dafa Dakhilullah ya, atau biasa disebut di media sosial itu Kak Yasra. Jadi Yasra itu panggilan dulu di masa MTS. Zorana jelasin. Kemudian ya Ana udah di Jawa Barat itu udah 7 tahun. Tepatnya Ana mondok di pesantren Sukabumi ya. Kemudian juga baru masuk Politeknik IDN Angkatan 2 yaitu di tahun 2023 dan sekaligus menjadi founder Yasra Academy atau ya pendiri Yasra Academy dan part of Fityatul Quran atau bagian dari organisasi Fityatul Quran, yaitu tempat atau platform dakwah gitu lah. Jadi Ana yang menjadi web developernya atau web developer no code, tanpa codingan ya. Jadi itu sebutan zaman sekarang ya. Jadi sekarang itu apa, orang yang pengen bikin website itu nggak perlu harus belajar basic ininya, codingannya. Kalau kita sebagai desainer kita bisa juga membuat website itu dengan tools yang ada dari website-website zaman sekarang. Oke. Ini sosmednya bisa teman-teman lihat aja, ada portfolio yang di akun Instagram Ana ini lebih ke akun ilustrator dakwah. Dan LinkedIn itu ya tempat profesionalnya ya, teman-teman tahu kalau LinkedIn itu tempat di mana kita menyombongkan atau memamerkan karya-karya kita gitu. Karya portfolio kita biar dilirik oleh agensi-agensi. Nah, ini dua platform ini. Nah, ini websitenya masih tahap proses ya, belum banyak karena baru yang kita agendain ini satu agenda offline itu Tuhfah Camp atau ya Tuhfatul Atfal ya, kalau teman-teman tahu, bersama Syekh Gamil. Jadi Fityatul Quran ini Ana itu alumni dari Baitul Quran di pesantren Ana. Terus diajakin sama teman-teman yang di Libya buat jadi panitia juga, cuman karena anaknya sibuk sama perkuliahan, jadi Ana cuman bisa bantu secara online ya, membantu buat desain ininya, desain poster, desain logo, kemudian desain websitenya. Nah ini Ana buat langsung pakai Framer, jadi udah langsung bisa kita publish ke umum gitu. Dan nanti bisa bisa teman-teman bisa diklik ke arah mana ini. Jadi ini cuma portfolio doang. Nanti di next Ramadan ini bakal ada acara itikaf. Ya ini kayaknya di Bandung sih. Soalnya teman-teman anak pasti ngajakinnya di Bandung. Kalau teman-teman yang ada di Bandung bisa join sih. Tapi insya Allah kalau ada udah ada link pendaftarannya.
Oke, lanjut. Itu aja sekilasnya. Kemudian ya, nah latar belakangannya ini dari pesantren Al-Matuk 7 tahun. Kalau teman-teman tahu, Al-Matuk itu terkenal banget di Sukabumi. Yayasan Lajnah Khairiyah yang ada di Jakarta juga. Dan ya, secara basic karena belajar agama, cuman belajar agama, nggak pernah megang laptop dan nggak pernah megang tools-tools buat ngedit gitu. Jadi baru pertama kali masuk dunia pereditingan atau dunia perdesainin itu di waktu Ana pengabdian, ya karena dulu udah punya basicnya di Pixel Lab doang ya. Gitu. Oke, jadi ini tugas tugas Ana selama pengabdian yaitu menjadi asisten sekretaris pondok, bikin banner acara pendidikan pesantren, kemudian kartu ujian santri, cover buku, sertifikat, flyer dan ex banner, ya dan lain-lainnya. Dan sekarang masih bikin, tapi yang sekarang di instansinya di Politeknik IDN. Jadi kalau ada acara-acara event mahasiswa, eh, banyaknya desainnya Ana yang bikin. Ya kalau ciri khas desain Ana itu simple ya, menggunakan background putih. Banyak yang pakai background putih. Karena background putih itu lebih ke kenyamanan mata. Jadi mata lebih lebih enak ketika melihat warna putih, kemudian dibalut dengan warna yang sesuai. Misalkan, jadi warnanya itu nggak semua langsung campur aduk gitu. Jadi sesuai temanya, kalau mau putih sama kuning ya putih kuning, putih biru, putih merah, ya gitu. Jadi menggunakan konsep minimalis. Oke, jadi pertama kali ngedit pakai laptop ya pas waktu pengabdian ya kepepet. Pertama kali kepepet itu karena Ana baru dikirimin laptop dari rumah, kemudian ditugas amanahkan disuruh-suruh buat bikin kartu ujian peserta. Ujian peserta santri sebanyak 500 santri. Dan Ana coba cari tutorialnya di YouTube menggunakan Adobe Illustrator. Dan ya pertama kali ngedit itu masih pakai aplikasi Kraken. Jadi dulu mana ngerti kan, maksudnya belum sadar, ya. Yang tahu taunya pakai pakai aja buat ngedit. Padahal taunya dari orang tua udah didownloadin ternyata Kraken gitu. Jadi anak nggak tahu. Jadi kepepet belajar dari YouTube dan langsung praktek. Nah, apa langsung bisa? Kalau jujurnya, anak belum langsung bisa. Jadi bertahap, semuanya bertahap dari gimana cara bikin layer dulu, terus gimana cara bikin apa ukurannya. Selama 2 semester itu baru Ana merasa skill Ana udah banyak pengalaman di Illustrator. Kalau sebulan 2 bulan mungkin masih banyak yang belumnya, soalnya setiap kali kita praktekin itu pasti hanya pengulangan yang itu-itu aja gitu. Belum tentu kita bisa nambah skill yang baru. Jadi selama ada kasus, nah kita mencoba cari apa sih yang bisa menjadi solusi dari kasus ini gitu. Jadi kita coba cari tutorialnya dan ya insya Allah bisa, pasti bisa kita lewatin. Nah, kemudian ini planning masuk kuliah ya. Jadi pas setelah pengabdian, maksudnya pas pengabdian itu banyak pilihannya buat masuk planning kuliah. Yang pasti anak ini disuruhnya buat masuk kuliah pendidikan di Dinia. Kalau nggak UI Madinah, Al-Qasimiyah, terus ada Mesir, sama Libya. Qadarullah semuanya nggak keterima. Alasan anak kenapa masuk ke Dinia, karena emang dari dulu anak fokusnya di Dinia aja. Terus kata orang tuanya buat ngarahin belajar sungguh-sungguh ya, buat belajar masuk Madinah gitu biar lulus di sana, karena dunia desain grafis itu bisa kita kejar dengan
apa namanya, dengan ikutin kelas bootcampnya atau kelas-kelas kursus lainnya. Ya, memang itu solusi yang di zaman sekarang kita bisa akses gitu. Kita bisa lebih cepat dengan belajar desain grafis ini sampingan, secara sampingan lewat mini course atau berbayar. Jadi nggak perlu kita masuk kuliah harus masuk di kafe terus baru bisa ngedesain grafis. Tapi ya di samping itu ada sisi lainnya kalau teman-teman benar-benar pengen masuk kuliah desain grafis, ya teman-teman pasti bakal lebih banyak pengalaman yang teman-teman dapatkan gitu. Jadi 11-12 lah teman-teman bisa memilih mana yang menjadi karir ke depannya. Kalau saran Ana sih ya pendidikan, ya pendidikan menjadi maksudnya pendidikan diniyah atau yang lebih maslahat untuk umat itu lebih berpengaruh saat kita nanti keluar dari kuliah itu. Jadi sebenarnya bukan karena sarjana atau karena gelar kita yang mempengaruhi nilai kita, tapi gimana kita bisa menyampaikan dakwah kita ke masyarakat yang lebih luas gitu. Ya, bukannya Allah tidak memberikan izin buatmu belajar di kampus impian. Ini pernah Ana tulis di catatannya yang pernah Ana bikin di apa namanya ilustrasi dakwah Ana di Instagram. Tapi Allah tahu tolak ukur makhluk ciptaannya. Ada yang masuk kampus impiannya mungkin memang telah menjadi tolak ukurnya. Ia kuat dan mampu menjalaninya. Maka Allah memberikan jalan kehidupannya di sana. Ini uh, dari nasihat Ustadz Ana. Jadi Ana diberi nasihat ketika Ana sebelum masuk IDN karena Ana ditolak beberapa kampus lainnya, nggak bisa lulus di ya qadarullah ya nggak bisa lulus di kampus impian ya dinia. Ya mungkin Ustadz Ana memberikan nasihat ini bisa jadi kunci jawabannya itu. Bukannya kita nggak punya kesempatan di kampus sana ya atau kampus impian, tapi mungkin Allah lebih tahu tolak ukur kita. Kita itu mungkin berikan jalan ini karena kita mampu untuk menjalaninya gitu. Ada banyak yang karena kepaksa buat masuk belajar agama tapi basicnya bukan di agama sehingga ada yang apa namanya ya itulah ada yang putus atau nggak bisa apa namanya memberi harapan ke orang tuanya lebih gitu. Jadi eh, so- kalau kita bisa diberi apa kita mampu buat menjalani di kehidupan yang Allah berikan ya itu akan menjadi hal yang baik buat kedepannya. Jadi masuk IDN ini juga nggak bukan hal yang buruk dan ya Anda menikmati kehidupan Anda di sini sebagai Muslim designer ya karena kita di sini nggak cuma buat belajar desain grafis tapi juga mempelajari ilmu agama ya fikih itu ada qaidul fikih dan fikih lainnya sehingga kita tahu kalau dunia desain grafis ini bisa kita kaitkan ke media kita dalam mendakwahkan agama ini. Gitu. Nah, ini apa aja yang aku dapati di kampus IDN. Ya, ini kurang lebihnya aja ya, ada 3. Sebenarnya ada banyak. Nah, yang pertama ini mendalami soft skill, yaitu soft skill ini kayak ngomong langsung, interaksi langsung. Karena nggak secara langsung di sini banyak praktek buat ngomong dan langsung terjun ke masyarakat. Dan dari awal masuk itu kita dihabis-habisan tenaga oleh acara-acara luar buat speak up. Ya, apalagi kemarin kita dari Jogja itu nge-business survival ya atau bahasa lainnya ngegembel. Dan itu Ana di sana jualan es teh.
Ya, kalau banyak teman-teman yang ketolak kerjanya, jadi mau nggak mau ada yang jualan atau yang lainnya gitu. Ya, syukur-syukur dapat pekerjaan. Kemudian belajar disiplin termasuk waktu sholat. Ya, ini penting banget sholat karena kalau sholat kita aja udah hancur, apalagi kehidupan kita. Itu Pak Dedi atau selaku direktur Yayasan IDN ya memberi nasihat itu, dan itu memang benar. Apabila kita perbaiki sholat kita, insya Allah kehidupan kita lebih baik gitu. Kemudian berani ambil resiko. Nah, resiko ini IDN ini nggak se apa ya semewah yang teman-teman kira. Eh, Kalau misalkan teman-teman lihat Ana udah kelihatan gimana gitu, padahal Ana belum sukses sebenarnya. Dan semua itu kita ambil resiko ya, mau nggak mau kita harus belajar mandiri. Jadi ada beberapa materi yang emang belum disampaikan sama mentor atau di kelas. Jadi kita ambil resiko malam belajar mandiri lagi, nyari nyari YouTube rekaman-rekaman webinar, termasuk eh, apa namanya praktek desain grafis gitu lah. Jadi di sini itu langsung basicnya project ya. PR-nya disuruh bikin project ini, bikin ini itu lah. Nah, dan project itu nah yakin nggak mungkin sia-sia karena bisa kita jadikan portfolio kita nanti di LinkedIn atau di Behance kita, biar teman-teman apa namanya biar orang lain tahu kalau kita punya karya gitu. Jadi ada enaknya, ada sakit-sakitnya gitu. Jadi semuanya kembali pada diri sendiri. Ya kita harus punya tekad untuk improvisasi, melampaui diri sendiri dengan terus belajar menjadi lebih baik dari hari kemarin. Ya, ini jujur pas setelah nggak tahu mau masuk kampus agama lagi, maksudnya kampus diniyah ya, masuk INDN ini nggak punya nggak punya cita-cita ke depannya gimana. Tapi alhamdulillah ketika ada kakak kelas atau cutting ya, kakak tingkat yang memberikan sharing session, mereka itu banyak dari mereka yang udah punya penghasilan. Tapi ini bukan karena penghasilannya, tapi gimana mereka itu bisa memberikan eh, hasil skill mereka itu ke dunia ininya, dunia kerja atau dunia maksudnya tuh kayak dakwahnya. Mereka ada cuttingannya yang itu dia mahasiswa UIM Madinah, Universitas Madinah. Dan beliau juga double degree di IDN dan sekarang udah tahun keempat. Berarti udah udah lumayan lama. Jadi kalau resminya anak angkatan 2, tapi kalau secara sejarah ya, sejarah IDN itu anak angkatan 6. Jadi ada angkatan satunya, mereka itu dulunya menginduk sama Stikom mana gitu, anak nggak tahu. Jadi yang masuk IDN ini lumayan banyak dari anak-anak pesantren ya. Jadi semuanya ada yang murni dari nol, yang belum bisa apa-apa, yang belum tahu dunia komputer, dan akhirnya jadi tahu betapa pentingnya dunia IT maksudnya dunia IT dengan maslahat umat. Entah bisa kita bikin buku atau bisa kita bikin aplikasi seperti Al-Quran itu yang kita akses lewat HP kita itu ada yang ngedevelopernya dari orang-orang muslimin, nggak mungkin orang kafir. Nah, gitu. Jadi eh, itu yang harus menjadi tujuan kita mempelajari ilmu IT itu adalah untuk maslahat agama kita. Kita nggak bisa terus dikalahkan dengan media, apalagi ya hacker. Kebetulan tadi pagi ada kejadian ya, qadarullah, tapi berhasil anak selamatkan dan anak edukasikan ke teman-teman juga.
Walaupun Ana bukan anak programmer, tapi Ana ya sempat apa namanya, sempat cari tahu ke mereka kalau di kelas. Kadang suka bergaul juga sama mereka, sama teman-teman. Jadi sharing-sharing dunia programming itu kayak gimana sama anak engineer atau anak TKJ. Ya, ini bermula tugas mencari uang ya, bermula dari tugas uang ini makanya Ana bikin course, sempat bikin course yang buat pertama kalinya, tapi belum bikin websitenya, belum ada websitenya. Jadi masih Ana share ke teman-teman, terus share ke orang tua, padahal ilmunya baru yang Ana ingat baru sebulan, sebulan langsung bikin course. Tapi alhamdulillah ada yang mau, dan itu ada yang lebih tua dari Ana, ada yang udah eh, ngajar, ngajar sekolahan, ngajar SD, ada yang mahasiswa semester 5 sekarang semester 7 kalau nggak salah ya, apa semester 6, dan masih sempat komunikasi sama teman-teman yang dulu, maksudnya dari rekan-rekan Gesra Academy, mereka minta adain acara-acara lagi bang, event-event ke depannya. Kalau bisa offline ya, itu eh, prestasi besar juga dari Yasra Academy. Cuman sampai saat ini baru 3 doang mentor yang ada di Yasra Academy. Itu dari teman-teman Ana, yang satu dari programmer, dan sekarang orangnya ada di Babus Salam, dia sebagai operator juga, dan satu lagi teman Ana yang dari jurusan desainer. Nah, ini yang biasa dipikirin. Jadi desainer itu apa sih? Cuman ngedit-ngedit doang, gajiannya juga nggak seberapa. Nah, iya makanya sebenarnya nggak worth it juga buat jadi desainer. Jadi desainer itu sebenarnya lebih cocok ke sampingan ya. Kalau misalkan emang teman-teman itu pengennya buat nyari sampingan aja, kayak bikinin ini dong, bikinin flyer acara sekolah gitu. Jadi ya memang anak ini kalau nyari sampingan itu bikin jasa-jasa desain, desain website, desain logo. Karena Ana ini backgroundnya ke ranah graphic designer, yaitu kalau teman-teman tahu graphic designer itu lebih luas dan lebih capek karena semuanya kita babat. Ya makanya nanti di dalam dunia desainer itu masih banyak lagi pecahannya gitu. Ada yang jadi UI UX designer, ada yang jadi 3D blender, dan ya lainnya gitu. Dan yang paling sepuh ya itu graphic designer. Semuanya harus bisa gitu. Bisa pakai Photoshop atau Illustrator. Rata-rata yang punya yang di bidang graphic designer ini emang banyak software yang dipakai. Yang aneh pakai ini cuman baru Figma doang. Soalnya Adobe Illustrator Anda pindah ke Figma karena pas masuk ke sini, oh iya juga, ternyata Adobe Illustrator yang Anda pakai ini eh, apa tuh namanya, crack kan. Jadi dulu penghasilannya sadar gitu, oh, ternyata haram dong penghasilannya. Iya emang, jadi uangnya nggak tahu hilang kemana. Dulu sampai dapat 100.000, 50.000 itu penghasilan dari pakai Adobe Illustrator, karena kebantu banget fitur-fiturnya buat ngedesain ilustrasi, kayak bikin logo, itu semuanya terbantu. Dan sekarang ya udah beli, cuman lagi belum berlangganan lagi, jadi sekarang lebih nyaman pakai Figma. Jadi anak tobat dari kerekan. Tapi ya masih download lagi Adobe Illustrator cuman buat belajar aja. Karena sekarang banyak eh, orang-orang yang memberikan tutorial yang singkat, padat dari TikTok atau Instagram, dan itu anda langsung praktek gitu, biar langsung oh jadi tahu gitu apa yang kita belum pernah coba fitur ini, jadi kita tahu menggunakan fitur ini. Nanti kalau udah punya uangnya baru kita beli gitu. Memang menjadi cuman desainer itu semua orang secara umum bisa. Oh iya, nanti rekamannya anak kirim ya lewat YouTube dulu. Soalnya nggak mungkin anak kirim semuanya di web, di WA, soalnya bakal panjang. Jadi nanti anak upload dulu ke YouTube, baru anak share linknya.
Oke, terima kasih Mas Hafiz ya, udah mengingatkan. Ini udah ana record kok, insya Allah aman. Nah, jadi cuman desainer itu semua orang bisa secara umum, namun yang membuat mahal itu adalah ilmunya, effortnya yang menjadikan seseorang profesional. Semakin orang mendalami ilmunya, semakin mendaging pula ilmu yang ia berikan kepada orang lain. Nah, itu eh, yang Ana dapatkan dari event-event yang pernah Ana ikutin di Indonesia, yaitu kemarin di Bogor sempat acara Framer, dan Ana ketemu banyak orang-orang yang emang udah di bidang ahlinya gitu. Kalau mau mendapatkan gajian yang lebih gede itu ya karena orang yang mendalami ilmu itu begitu. Jadi yang masuk kampus, yang masuk dunia pendidikan, yang kan kampus itu emang memfokuskan kepada satu jurusan gitu. Jadi pas teman-teman udah mempelajari banyak ilmunya dan udah banyak portfolionya, pasti ada pengalaman yang teman-teman bisa jadikan uang nantinya. Entah kita tahu cara bikin portfolio, bisa kita cara membuat CV yang benar sehingga kita udah punya pengalaman, apa maksudnya kita masuk studio terus dapat pengalaman-pengalaman banyak gimana caranya interaksi langsung ke luar negeri. Maksudnya kalau emang desainer itu lebih banyak kliennya, maksudnya lebih banyak uh, feedbacknya atau fee-nya, uangnya itu dari freelance ke luar negeri ya kayak Mas Luker itu yang sempat viral, dan juga Katingana sendiri yang pernah membagikan ilmunya. Beliau pernah uh, mengupload ya di Upwork buat nyari kerjaan dan alhamdulillah dapat dari Amerika, dan itu gajiannya per jam. Jadi hitungannya itu per jam dapat berapa dolar gitu. Lumayan. Kalau dikalikan dalam sebulan itu bisa 100 juta lebih. Ya, segitulah kurang lebih. Jadi banyak banget kalau kalau benar-benar yang ingin mendalami ilmu desainer yang lebih gitu. Jadi nggak cuma ilmu desainernya doang, tapi gimana kita berinteraksi itu ya speak up, ngomong bahasa Inggrisnya. Jadi eh, belajar itu nggak cuman belajar desain doang, tapi gimana kita belajar komunikasi sama kliennya gitu. Dan ilmu-ilmu yang udah pernah kita pelajarin itu pastinya bisa kita berikan ke klien agar ya klien itu lebih percaya profesional kita gitu. Atau enggak dengan latar belakang lisensi sertifikasi gitulah. Jadi oh ternyata orang ini punya sertifikasi jadi terpercaya gitu. Jadi itu yang bisa membuat harga seorang desainer itu lebih mahal. Ya kalau Ana sekarang ini masih terbilang murah. Maksudnya Ana ngasih range harga itu biasa 100.000 paling gede. Nggak pernah sampai 500, belum belum pernah nyampe. Jadi ya itu ada dua pilihan, mau cuman sekedar bisa atau menjadi profesional. Tapi Ana yakin semua dua pilihan ini bisa menjadi hal yang baik buat teman-teman. Ya, kalau misalkan teman-teman ada yang diprioritaskan, teman-teman seperti di pendidikan Libya buat belajar ilmu agama, emang statementnya di situ. Terus kemudian punya bonus bisa ngedesain atau editing, siapa tahu bisa lebih memberikan eh, pengaruh yang lebih besar buat umat gitu. Ya kayak Itaf kan, Anda tahu. Anda juga mantan kursus Itaf, dan Anda keren sama desainer Itaf ya, desainernya. Mereka nggak cuma belajar ilmu agama, pasti mereka juga punya skill sampingan ya, walaupun misalkan desainnya pakai Canva atau ya Figma, karena ya kita tahu
pakai aplikasi yang halal-halal aja, nggak nggak perlu ngebet buat beli yang mahal terus tapi kita belum punya modal baliknya gitu. Jadi jangan apa nggak perlu harus langsung dengan modal besar buat beli Adobe Illustrator atau Adobe yang lainnya. Pakai yang gratisan itu nggak membuat diri kita hina juga ya, walaupun Canva ya agak diremehkan ya sama dunia desainer berkelas gitu. Oke, namanya juga hidup harus terus berjalan ke depan. Nah itu berawal dari tekad, kemudian kita bikin planning ke depannya mau jadi apa, terus belajar. Belajar berawal karena terpaksa dan lalu menjadi terbiasa. Ana berawal dari tekad, terus punya planning ke depannya. Jadi Ana punya planning itu buat Yasra Academy ini menjadi lebih besar lagi platform desain akademi yang tentunya bisa eh, memberikan pengaruh buat teman-teman yang misalkan nggak punya kesempatan buat belajar desain tapi pengen belajar dengan harga yang murah, apalagi bisa dipraktekkan buat eh, kemaslahatan gitu. Jadi siapa tahu dari basic desain grafis ini bisa teman-teman aplikasikan dalam eh, membantu acara teman-teman kayak bikin flyer acara daurah atau flyer lainnya. Nah, makanya anak buat Yasra Academy ini tujuannya itu biar bisa lebih besar lagi kayak kasih solusi dan lainnya. Jadi tempat solusi buat teman-teman yang pengen mau belajar desain grafis. Cuman ya kalau di kelas Ana ini masih fokus di bidang Figma. Jadi Figma, keunggulan Figma ini kan ke ranah UI UX designer. Jadi gimana caranya bikin desain sistem dan lainnya gitu. Nah, ini hal yang membuat Ane termotivasi ketika sensation dari Keting saat ospek maba. Ya ini namanya Kak Edi Sunardi. Beliau ini yang Masya Allah yang itu yang pernah mendapatkan eh, job di Upwork yang sama klien Amerika sana, dan itu penghasilannya sampai 100 juta, dan sekarang dia di Keitoto Studio. Banyak studio kreatif ini kalau anda mau sering-sering itu banyaknya di Jawa Timur ya, apa Jawa Tengah apa Jawa Timur, pokoknya daerah-daerah Malang, Jogja, Purwokerto itu banyak banget karena mungkin juga UMR di sana lebih murah. Jadi eh, kalau teman-teman mau coba masuk, apa maksudnya kalau misalkan teman-teman lebih mendalami dunia desain grafis, kemudian teman-teman fokus ke dalam satu bidang ya misalkan ilustrator. Nanti ilustrator kan bisa biasanya bikin aset-aset tuh. Nanti aset-aset itu bisa teman-teman jualin di studio itu dengan atas nama studio itu. Atau enggak nanti studio itu memberikan misi ke kita buat bikin aset, nanti aset itu akan dijual sama mereka, nanti teman-teman bisa dapat feed dari studio itu, dan rata-rata offline ya studionya, ada tapi ada yang online juga, banyak yang di Jakarta ya, Ana juga termasuk yang online di Jakarta. Dan selain menghasilkan income, juga sangat bisa bermanfaat bagi umat. Nah, ini yang Ana tekanin dari awal ya, karena ini yang pengen Ana sampaikan di webinar. Jadi nggak, desainer itu nggak bukan tentang hanya duniawi, tapi ya itu kita ada misi kita sebagai Muslim yaitu mendakwahkan mendakwahkan agama ini dengan sesuai zaman ya, zaman kita ini udah zaman yang serba media digital gitu, apalagi TikTok ya, ya kebahagiaan hakiki and eternal of happiness is Jannah. Maksud anak yang TikTok tadi itu, jadi kalau teman-teman dulu tahu dulu itu kan adanya YouTube ya, YouTube ini berbasisnya konten kreator, dan dulu semua orang nggak semuanya jadi konten kreator. Dulu mikirnya orang harus punya kamera yang bagus, punya apa-apa yang bagus baru bisa bikin konten.
Nah, kemudian ya kehadiran TikTok ini sebenarnya membuat semua semua orang itu nggak secara langsung menjadi konten kreator dengan budget yang lebih murah, hanya modal HP doang. Jadi dengan modal HP kita bisa bikin konten ya. Dan teman-teman tahu kan kalau di zaman ini atau di era ini kan jahiliyah tuh semakin viral gitu. Yang viral itu orang-orang jahiliyah. Nah, itu pembodohan yang sekira mereka kan ini cuma konten ya. Emang benar itu konten, tapi itu apa baiknya bagi umat gitu. Apa ba- kalau makanya secara bagusnya ya yaitu kita gimana kita bisa memberikan edukasi Islam dengan lebih baik gitu atau membuat reminder dari konten reminder sekarang semuanya udah bisa kita akses lewat media lewat HP gitu lebih murahnya gitu lewat HP dulu anak bikinnya pakai Ibis Pen dan Pixel Lab buat bikin konten-konten dakwah dan sekarang udah beralih ke laptop. Nah, ini dengan cara membuat konten atau sharing ilmu, membantu jasa pastor dakwah, bisa membuat buku yang mewariskan ilmu, dan banyak lainnya. Ini contoh bagian kasarnya ya. Maksudnya buku yang mewariskan ilmu ini adalah media yang udah dari zaman dulu, dari para ulama salaf terdahulu. Kalau bukan karena mereka menulis eh, karya-karya beliau, karya-karya ulama ya, ya itu agama kita nggak akan terbawa sampai zaman sekarang gitu. Jadi pengaruh yang paling besar itu bukan cuman karena karya fisik kita, tapi gimana penyampaian itu bisa berpengaruh kepada hati yang membacanya gitu, menggerakkan seseorang menjalankan kebaikan. Nah, di sini Ana jujur yang membuat anak tertarik buat berdakwah ini karena Ustadz Felix Xiao. Ya, walaupun memang bukan dari kalangan Ustadz Salafi ya. Ya, tapi bukan berarti kita berpecah belah gitu. Anak paham, cuman yang anak suka dari Ustadz Felix Xiao ini gimana tim mereka itu mendakwahkan agama ini dengan buku visual, buku yang bisa menarik generasi muda yang menarik pembacanya. Jujur Ana tertarik baca buku ini karena teman Ana pernah bawa ke pesantren. Pas Ana baca, Ana jadi punya kesempatan nih. Dulu Ana punya, maksudnya dari kecil emang Ana punya skill menggambar ya. Dari dulu emang suka menggambar, tapi menggambar itu cuman sekedar mengisi waktu kosong aja, cuman karena senang aja hiburan. Tapi pas udah tahu kayak gini, udah tahu uh, kebutuhan agama bisa lebih besar dengan menggambar, mungkin bisa. Jadi, anak mulai mempelajari dari YouTube dulu. Oh, ternyata baru tahu. Ternyata ada aplikasi buat menggambar dari HP. Dari situ anak langsung minta ke orang tua buat beli pen tab, yaitu uh, ada pen sama tab buat dicolokin ke HP. Jadi, itu adalah alat yang buat kita gambar ya. Dulu anak nggak punya tablet atau iPad, jadi dulu masih pakai HP. Dan ya semuanya nggak mudah, nggak langsung melesat gitu, masih nol. Dan ya alhamdulillah setengah berjalannya itu tahun corona, setelah setahun 2 tahun, akhirnya anak banyak diundang buat jadi kolaborator eh, akun dakwah, terus punya kenal-kenalan sama konten kreator dakwah. Itu hanya dari modal yang kecil yang dari HP Xiaomi Redmi 8A Pro modal 1,5 sama Pentec nih. Dan alhamdulillah bisa memberikan pengalaman yang banyak dan juga pengaruh yang banyak buat teman-teman gitu. Ya, karena manusia ini makhluk visual, semakin menarik visualnya, semakin menarik orang yang melihat. Kita memang bisa meraih kepopularitas, namun misi dunia lebih mulia dari hanya sekedar popularitas, yaitu dakwah.
Jadi niat dakwah itu bukan karena populer ya. Jadi ini pentingnya hati sebelum lisan. Jadi hati-hati sama niat. Terkadang kita nggak akan sadar karena terus mengharap mendapatkan like atau followers yang banyak, bahkan dakwahnya dengan dibawakan maksudnya ini wait wait. Karena terus mengharapkan dapat like atau followers yang banyak itu nanti bisa menggeserkan hati kita, menggeserkan niat kita buat dakwah gitu. Ya, ini yang pernah Ana rasain pas tiba-tiba di tengah-tengah kok Ana merasa pengen dapetin followers yang banyak gitu. Padahal followers itu nggak perlu sebenarnya. Tapi Ana dulu ngarepin gitu, ngarepin ya, dan makanya kenapa sekarang udah mulai mudar lagi karena Ana kayak mau memperbaiki diri Ana lagi. Kayaknya Ana salah niat gitu. Setelah ini, maksudnya setelah udah mulai banyak yang nge-like gitu, sampai 15.000 likes itu pernah ngesentuh, itu yang paling banyak. Nah, terus kemudian yang poin yang kedua itu bahkan di zaman sekarang itu rata-rata dakwahnya itu dibawakan dengan musik atau ya biar ikut trending gitu, semuanya dilewati dengan yang haram gitu. Maksudnya cara yang apa dakwah ini yang ini apa murni gitu, apa yang diajarkan oleh Rasulullah kan dengan cara yang halal. Dulu aja eh, musik aja diharamkan kan, makanya eh, ya Pak, teman-teman pasti kalau yang salaf udah tahu lah gimana kehancuran kaum muslimin dibawakan oleh musik-musik yang datang dari Spanyol, dari dinasti apa ya, nah lupa. Dulu pernah tahu pas belajar sama Ustadz. Nah itu ya alasan kenapa musik diharamkan gitu. Anak kurang tahu kalau misalkan ada dalil yang membolehkan ya, atau yang mana yang membolehkan. Tapi yang secara pasti alat musik itu haram gitu. Alat musik itu haram. Dan ya yang bernyanyi juga semua orang bisa terpengaruh dari nyanyian gitu kan. Ya, itulah pokoknya. Oke. Nah, itu yang tadi gue tes tes suara Anda masuk tadi keubah. Oke. Tes tes tes. Oke, masuk suara. Jadi setelah membahas segi akhirat ya lanjut kita ke segi duniawi. Nah, ini kalau akhirat dari kejar apalagi dunia. Ya, itu benar. Kalau kita benar mengejar akhirat ya, insya Allah dunia mengikuti ya seperti sholat. Nah, kalau kita sholatnya aja udah benar, apalagi kehidupan kita, pasti Allah akan tolong. Siapa tahu Allah tolong dengan memberikan kita eh, sebuah pekerjaan. Tapi ingat, sesibuk-sibuknya kita, jangan lupa sama diri kita yang dulu berdoa tiap malam, tiap sholat kita berdoa pengen dapat uang dari penghasilan kita, dari skill kita gitu, bisa kita jualin. Jadi jangan menjadikan pas udah dapat kerjaan, terus kita terlupa dengan kesibukan gitu. Ya, jadi kita lanjut sharing pengalaman Ana ya. Tes tes. Jadi bermula pada tahun corona ya, itu Ana yang udah pernah cerita sebelumnya. Jadi mulai belajar otodidak pakai Ibis Pen dan Pixel Lab. Jadi dulu zamannya ngedit pakai HP itu pas dikenalin dari orang tua, dari bapak Ana sendiri, itu ke dikasih Pixel Lab. Bapak Ana bukan anak editor, bukan anak desainer. Bapak Ana lebih ke ranah programming, tapi dulunya juga sempat di Cisco. Jadi
udah punya pengalaman di dunia elektro kayak pakai Python atau yang lainnya. Cuman nggak lanjut di dunia sekarang. Soalnya benar kalau kata Abiana itu kalau dunia apa maksudnya zaman digital atau zaman sekarang itu semakin terus meningkat IT-nya. Apalagi sekarang udah kebantu banget sama yang namanya AI. Jadi apa-apa kita pakai AI. Buat ngedesain aja, buat nyari idenya itu pakai AI. Karena biasa pakai itu pakai AI buat nyari ide, buat konten-konten ininya apa namanya klien. Jadi semakin terus berkembang zaman, semakin terus juga berkembang eh, semuanya, semua trendingnya, mulai dari desain trending juga mulai beda-beda Pak di tiap bulan atau tiap tahunnya. Gitu. Nah, dari situlah Anda membuat akun pribadi jadi konten kreator dakwah kecil-kecilan dengan ngetek ke sana ke situ yaitu ngetek akun-akun dakwah, sketsa dakwah visual atau e-komik dan alhamdulillah di pertengahan sempat di repost sama mereka postingan-postingan anak dan ya anak alhamdulillah bisa memberikan banyak reminder ke orang-orang gitu yang belum tentu di dunia maya ya atau di Instagram ya itu punya banyak kenalan karena dari followersnya Ana mulai coba aktif ke mereka nanya-nanya apa saran mereka dan apa ya kesan mereka gitu. Jadi sering pengalaman pertama kali diundang itu di platform Halo, Halo Indonesia. Kalau teman-teman tahu ini ada, jadi pas itu ada aplikasi baru yang baru muncul di Indonesia dan lagi mengundang beberapa konten kreator dan Ana termasuk jadi konten kreator ya sempat diundang pas itu dan sempat aktif juga. Cuman karena eh, corona jadi banyak event-eventnya itu online dan Ana nggak sempat ikut kegiatan-kegiatan mereka soalnya karena emang anak aktif konten itu karena dakwah aja jadi nggak sesuai trending-trending mereka gitu kalau pengen cepat viewsnya naik atau like-nya banyak ya itu orang melihat kita itu kita ada di ranah mana dulu apakah kita cuma ngikutin wave the trending gitu atau kita emang cuman reminder dan jujur kalau kita cuman buat reminder nggak semua orang ya melirik kita tapi kalau misalkan namanya emang udah gede gitu atau kita menginduk sama orang lain atau ya kolaborator sama akun-akun dakwah yang lebih besar ya pasti viewsnya lebih banyak jadi emang prosesnya ini nggak cepat ada prosesnya lumayan panjang yang Ana alamin itu nah ini Ana 2 kali menjuarai lomba poster desain di pesantren. Jadi kalau teman-teman tahu lomba poster dakwah kan kayak belakangnya backgroundnya pemandangan terus cuma ada teks doang gitu, ada dalilnya atasnya dalil yang gitu-gitu. Itu emang secara basic simple. Dan kenapa Ana bisa juara lomba ini? Karena itu apa yang dilihat juri itu eh, ciri khasnya ya. Ya ciri khas yang Ana bikin ini pakai desain dari buku-buku Ustadz Felix Xiao. Jadi Ana terbantu banget banyak dari termotivasi dari Ustadz Felix Yao buat bikin desain yang kayak gini menggunakan warna biru dan warna pink. Jadi Ana belajarnya itu meneliti sendiri, memahami sendiri kenapa sih di halaman ini pakai warna ini, pakai warna putih, terus warnanya biru dan warna pink. Jadi nyari tahu gitu. Oh ternyata warnanya ini buat apa punya powerful di sini gitu. Nah, makanya anak pakai background warna putih karena semua warna itu bisa kita masukin gitu. Mau pakai warna apapun pasti cocok pastinya.
Jadi nggak tabrakan warna putih karena warna putih ini kan dominan. Maksudnya dominan ini apa yang kita lihat ini banyak warna putih. Kalau misalkan warnanya merah pekat, nah itu bisa kita lihat dari warna backgroundnya aja warna merah tuh mungkin kita capek gitu melihatnya, nggak tertarik. Tapi mungkin bisa jadi lebih tertarik kalau misalnya di dalamnya pakai paduan yang warnanya yang pas gitu. Nah ini yang tahun pas zaman corona. Nah, ini masih berantakan banget kan, karena belum terlalu memahami desain ya. Maksudnya pakai warna apa aja, terus pakai desainnya gimana aja. Emang dulu pas masih pemula-pemulanya dilihat kayak gini tuh keren, jujur keren. Tapi pas pas udah makin dewasa kayak ngeliat ketawa sendiri gitu. Kok desain aneh dulu sekocak ini. Belum terlalu rapi gitu, belum memahami namanya konsep-konsep desain. Jadi apa yang Anda lihat, apa yang menurut Anda bagus, Anda masukin gitu. Tapi ya alhamdulillah juara satu karena terlihat lebih berbeda dari karya orang lain. Ya memang itu kalau itu di pesantren, kalau di dunia luar ya kalau ada lomba-lomba gitu pasti banyak yang lebih menarik lagi sama orang lain. Anda juga belum tentu juara. Ya, sejujurnya itu. Dan ini yang Ana kerjain sekarang yaitu freelance jasa logo. Ya, itu logo ini ke kualitasnya sesuai budget. Jadi kalau misalnya ada yang mau bikin ke Ana mau budgetnya 20.000, 50.000, Ana terima. Ya, terima jadi aja. Ya, sesuai briefnya. Kalau briefnya oh maunya minta yang gini, terus warnanya ini. Ya, Ana kerjain, kemudian revisi 2 sampai 3 kali itu cukup. Nah, kemudian sekarang di dikmaza.com itu kantornya ada di Jakarta. Yang Anda kerjain ini ada 4 PT sebagai social management designer. Tugasnya apa? Social management designer ini kita buat konten design planner buat 1 sampai 2 bulan. Terus kita kerjakan juga desainnya. Tapi kita nggak ngerjain captionnya. Jadi udah ada tugas-tugas orang lain. Nah, kalau desain-desain gini kan simple ya, apalagi kliennya orang-orang yang lebih tua gitu. Jadi mereka desainnya tuh desain Majapahit, nggak mau yang se-epic-epic desain kayak zaman sekarang. Mereka pengennya desainnya tuh yang kayak gini loh, informatif. Nggak, menurut kita mungkin kok desainnya kayak gini sih, kok konsepnya kan jelek ya kayak gini, bagusnya kan kayak gini gitu. Anda pernah bikin desain kayak gitu tapi ditolak sama klien. Dan mereka mintanya kayak gini, ya udah anak bikin aja kayak gini, ya udah jadi bikinnya seadanya gitu. Kalau sekarang ya ini yang ada 2 di percetakan sablon, kemudian yang 2 lagi di perpajakan. Sebenarnya ini pajak ini anak terima karena dilempar ya. Jadi kalau di kantor itu ada 6 orang termasuk Ana kalau nggak salah ya. Nah, mereka malah ngelemparin yang pajak ini ke Ana gitu. Jadi Ana yang disuruh bikin desainnya. Ya, itu parah banget soalnya paling susah bikin konten planner ya. Kita mau masukin konten apa kan kita bukan di perpajakan, kita nggak tahu apa-apa. Jadi kita nyarinya itu pakai ChatGPT, kalau nggak nyari-nyari baca-baca dulu informasi di Google atau Chrome gitu. Jadi mau nggak mau harus kayak gitu, kepaksa. Ya alhamdulillah pokoknya eh, adalah budgetnya lumayan gede juga ngerjain satu ini, karena ngerjain ini itu bisa satu 1,5 pendapatan, tapi 1,5 itu dalam 2 bulan, soalnya kan kontrakannya 2 bulan ya. Kayaknya nah ini ngerjainnya sampai 2 bulan aja cukup, soalnya pekerjaan ini emang berat banget, terus juga banyak buang-buang waktunya, sehingga kayak waktu apa waktu sholatnya juga atau waktu tidurnya kepotong banget. Jadi waktu sholat kadang lupa apa ya, nggak kedengaran waktu azannya.
gitu. Jadi membuat lalai gitu. Jadi jujur kalau Ana kayaknya nggak mau ngambil ini lagi sih, social management designer itu, karena padat banget. Ya itu, kerjaan graphic designer itu berat karena makan banyak waktu. Sehari itu bisa seharian kita depan laptop gitu. Bangun pagi langsung buka laptop, terus sambil ngerjain yang lain, sambil ngerjain klien, terus kepotong sama kuliahan. Jadi malam kadang anak suka begadang, sehari 2 hari begadang nggak tidur. Besoknya ya besoknya istirahat, terus lanjut lagi begadang lagi. Nah, makanya anak kelihatan lebih kurus lagi, dan ya pernah sakit-sakitan sampai mata pegel, lihat komputer lihat apa, lihat laptop terus-terusan. Jadi menurut aneh sih, desain grafis itu umum ya. Kita bisa jadi problem solver. Nah ini poin plus kita sebagai desain grafis itu menjadi problem solver. Maksudnya desain grafis ini umum ya. Kalau yang udah pernah jadi desain grafis, maksudnya bisa pernah ngedesain apapun itu, kita bisa jadi problem solver. Kita bisa memberikan saran ke klien atau ke orang lain kalau ada yang mesen jasa kita. Ini yang Ana biasa selalu jadi problem solver dulu pas di pondok, kasih tahu ustadznya ini bagusnya pakai desainnya kayak gini, yang ini nggak bisa Ustadz, pakai kalau di binary ukuran ini pakai ini gitu. Jadi ini problem solver ini juga mau apa, meningkatkan kualitas komunikasi kita gitu. Ya walaupun skill kita itu cuman bisa desain ini doang gitu. Anda cuman dulu model desain banner, ya karena yang dipakai itu aja ya, udah itu aja. Kemudian misalkan kita tahu kalau tata letak ini nggak mungkin cocok, tapi ustadznya maksa ini captionnya harus ditaruhin nih semuanya, kan nanti ketabrak sama yang ini dan itu gitu. Jadi kita bisa memberikan solusi yang tepat juga buat orang lain gitu. Jadi karena sering waktu berjalan, kita akan terus berjalan mengikuti kebutuhan zaman. Jadi nggak harus sebatas UI UX designer doang. Karena banyak perusahaan atau studio mencari yang punya skill sampingan seperti 3D Blender, UX Illustrator, dan lainnya. Eh, Maksudnya di bagian ini yang mau Ana jelasin, kita nggak harus cuman menjadi UI UX designer. Kalau teman-teman masuk Politeknik IDN ini kan, Ana ini emang basicnya di UI UX designer doang. Tapi ini pengalaman ya, pas Ana masuk ke event Framer yang di Bogor kemarin, Ana ketemu sama orang-orang yang udah sepuh ya, mereka udah berkecimpungan di dunia kerja desain grafis, ada yang jadi font designer, ada yang jadi game developer, dan mereka itu nggak menyarankan untuk menjadi UI UX designer di zaman sekarang, karena pertama emang udah kebanyakan. Yang dicari itu eh, skill-skill desain yang lainnya, kayak desain, bikin aset-aset, ilustrasi gambar ini, atau 3D Blender. Ini 3D Blender juga terbilang mahal, ilmu yang mahal banget, soalnya belajarnya lumayan lama, dan juga butuh laptop atau device yang bagus, powerful, makanya mahal. Jadi kalau kita mau eh, dilihat atau dipandang sama orang lain itu bisa langsung diterima, ya kita harus punya value, kita punya banyak skill, kita perbanyak skill diri kita, nggak cuman di Figma doang, tapi kita bisa di Adobe Illustrator atau Photoshop. Itu juga bisa banyak melatih portfolio kita dan skill kita. Jadi semuanya eh, dari nol ya, nggak ada yang langsung melesat udah langsung bisa gitu. Semuanya belajar. Ana juga belajar 3D Blender, juga Ana belajar, cuman
laptop Ana masih terbilang laptop kentang, jadi belum lanjut lagi gitu. Dan kebetulan nanti akan ada event IDN yang nextnya itu kayak IT Camp tahun kemarin ya, di Desember kemarin, yaitu yang offline-nya yang kita adakan di Politeknik IDN-nya langsung, yang berlangsung selama seminggu. Itu ada 3 kelas ya, yang teman-teman tahu, ada desainer, programmer, dan engineer. Yang desainer kemarin itu kita belajar UI UX designer, cara bikin website. Nah, kalau di event nanti kita bakal belajar 3D Blender. Nah, itu buat jadi bahan ke depannya kalau teman-teman semakin tertarik buat belajar 3D Blender, karena banyak eh, emang udah banyak tutorial langsung di YouTube, tapi kalau teman-teman pengen langsung belajar, langsung face to face, nah ini bisa banget ikut nanti di IDN IT Camp selanjutnya, nextnya. Nah ini, jadi yang ini tuh yang teman-teman udah tahu di Instagram IDN, ini kan masih berbasis offline ya. Tapi nanti mungkin kita akan ubah ke online. Iya, kita ubah ke online karena ya, kalau teman-teman tahu, kalau Politeknik ini tuh dijonggol kan, jadi masuk ke dalam, jadi pastinya jauh dari rumah teman-teman juga dan juga makan waktu. Makanya solusi lainnya itu kita ngadain online lagi. Ada IDN IT Camp tapi yang online ya. Dan khususnya yang kelas desainer ini kita belajar 3D Blender. Dan ya, Ana dengar-dengar juga biaya pendaftarannya ini akan dikurangin 100.000 setahuan ya. Ini karena desainnya belum Ana ubah. Ini yang bikin desain flyernya Ana, tapi belum Ana edit lagi, belum Ana ubah. Dan 100.000 itu kita akan gunakan untuk sedekah takjil di bulan puasa nanti. Jadi uangnya itu kita akan salurkan buat takjil di masyarakat jalanan nanti gitu. Karena harap sih teman-teman pengen ikut nih kelas 3D Blender, soalnya ini orangnya asli, dia udah bikin animasi pakai 3D Blender dan dia mau pengen ngajarin teman-teman secara gratis, ya walaupun 2 hari ya, tapi itu udah sama secara belajar basic kamera movement. Jadi gimana kita cara ngegerakin kameranya itu bergerak. Dan Ana salut sama orang ini, yaitu teman Ana sendiri yang sebagai mentor di Esra Academy. Dia itu belajar otodidak, dia punya kemauan sendiri buat belajar 3D Blender. Nah itu yang Ana katakan di eh, menit sebelumnya, kalau kita punya tekad, kalau kita punya tujuan, ya kita harus punya tekad dan mau belajar. Teman Ana juga terpaksa buat belajar, dia buang-buang waktu buat belajar. Apakah itu hal yang sia-sia? Ya, nggak mungkin sia-sia kan. Itu akan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi dia, dan mungkin juga bisa lebih bermanfaat lagi buat teman-teman yang mau join eh, IT camp ini nanti. Ya, ini insya Allah kita akan sebarin lagi di grup WA nanti ya, di grup forum event IDN. Dan insya Allah kedepannya pasti banyak event-event kayak gini lagi tiap tahun atau tiap bulannya nanti insya Allah ya. Ya, jadi kita udah sampai di penghujung acara, penghujung diskusi. Nah ini kata-kata terakhir ya, ini kata-kata yang membuat anak semangat. Dari awal anak masuk IDN, kata-kata ini yang masih anak pegang. Ini yang dilemparkan langsung sama Pak Dedi eh, selaku kepala yayasan IDN.
Nah, bersakit-sakitlah belajar, karena kalau belum merasakan sakitnya belajar, tandanya belum belajar. Jadi belajarlah sampai sakit. Kalau kalian udah merasa sakit, udah sampai sakit demam atau sakit lapar, nah itu tandanya teman-teman udah belajar gitu. Kalau teman-teman belum ngerasain sakitnya belajar, kita namanya itu belum belajar. Kalau kita membandingin sama ulama-ulama terdahulu, beda ujian mereka itu. Mereka pernah ngerasain rasanya lebih sakit dari kita belajar. Gimana mereka rasanya lapar, lebih laparnya dari kita di sini atau hidup yang udah di kosan gitu. Itu jadi ini penghujung acara ya, penghujung kata-kata malam ini. Kita sampai udah jam 21.40 ya, udah lewat. Eh, Teman-teman ada yang mau bertanya atau mau nanya-nanya? Silahkan. Cek, teman-teman, ada yang mau bertanya? Kalau nggak ada yang mau bertanya, kayaknya cukupkan sih ya sampai sini.